Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk bermajlis di malam ini, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatil Bid'ah. Nurus Sunnah wa Dhulumatil Bid'ah, cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Kita masuk pada halaman 126, masih terkait dengan pembahasan tabarruk, yakni ngalap berkah atau mencari berkah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tabarruk, kemudian juga contoh-contoh tabarruk yang dibolehkan. Ini melanjutkan pada halaman 126. Yang ketiga, di antara contoh yang ketiga adalah at-tabarruk, kata penulis Syekh Dr. Sa'id ibn Ali bin Wahab al-Qahtani rahimahullah, at-tabarruku bisyurbi ma'i zamzam. Yang ketiga, termasuk tabarruk yang dibenarkan adalah contohnya mencari berkah dengan minum air Zam-Zam. Cari berkah dengan cara minum air Zam-Zam. Li'annahu afdalu miyahil ard. Karena air Zam-Zam ini adalah air yang ada di bumi yang paling utama. Air yang paling utama, paling bagus yang ada di bumi ini. Wa yusbi'u man syaribah. Dan air Zam-Zam ini kalau diminum bikin orang kenyang. Ya, bikin orang kenyang. Wa yakfihi 'anit ta'am. Bahkan orang yang minum air Zam-Zam itu cukup bisa mewakili menggantikan makanan. Wa yustashfa bisurbihi ma'an niyatis salihah minal asqam. Dan kalau minum air Zam-Zam, hendaknya kita berniat dengan niat yang baik. Di antaranya adalah mencari obat agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asqal, yakni dari penyakit-penyakit. Maka di antara penawar dan obat adalah dengan minum air Zam-Zam. Li'annahu lima syuribalah. Karena air Zam-Zam itu khasiatnya sesuai dengan niat orang yang minum. Niatnya apa, maka khasiatnya ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'i Zamzam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan tentang air Zam-Zam. Innaha mubarakah. Air Zam-Zam itu adalah air yang diberkahi oleh Allah, penuh dengan keberkahan. Innaha ta'amu tu'min. Air Zam-Zam itu adalah makanan yang membuat orang kenyang. Wa shifa'u saqimin. Air Zam-Zam itu adalah penawar bagi penyakit. Maka ketika kita minum air Zam-Zam, niatkan untuk mendapatkan obat kesembuhan, untuk kesehatan, untuk mengenyangkan dan lain-lain. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu yarfa'u. Dan juga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah yang hadis ini marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzam lima suribalah. Air Zam-Zam itu khasiatnya sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang minum. Apa tujuannya? Kayaknya para ulama dahulu diceritakan kalau minum air Zam-Zam mereka berdoa. Berdoa akan diberi ilmu. Berdoa agar diberi ilmu. Apa yang kita mau? Agar diberi kesehatan, agar diberi penglihatan yang baik,
kemudian juga sehat jasmani dan lain sebagainya, bersih semuanya, ya, ini dibenarkan. Wa yudhkar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu ma'a Zamzam fil adawi wal qirab. Juga diceritakan dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membawa air Zam-Zam di sebuah tempat yang terbuat dari kulit, ya, diisi dengan air Zam-Zam. Kalau sekarang mungkin ada botol, dulu mungkin pakai apa? Kulit, ya, wadah airnya. Fakana yasubbu 'alal mardha wa yusqihim. Kemudian Nabi tuangkan air Zam-Zam, ya. Setelah itu Nabi berikan kepada orang untuk diminum sebagai penawar. Jadi orang ini sedang sakit, dituangkan air Zam-Zam oleh Nabi, kemudian disuruh minum air Zam-Zam tersebut. Ini hadis sahih dalam riwayat Tirmidzi. Maka di antara keberkahan itu ada di air Zam-Zam. Allah berkati. Dan ketika kita minum air Zam-Zam, maka kita niatkan dengan niat yang baik, ya, keberkahan pada air Zam-Zam. Kemudian yang keempat, contoh keberkahan, dan ini dibenarkan kita mengambil keberkahannya, yaitu at-tabarruk bima'il matar. Cari berkah dengan air hujan. Air hujan. Ini termasuk air yang paling bersih, ya, jauh dari polusi. Air Zam-Zam dan air hujan. La syakka anna al-matara mubarakun lima ja'ala Allahu fihi minal barakah. Tidak diragukan bahwa air hujan itu air yang diberkahi oleh Allah. Karena Allah jadikan keberkahan pada air hujan. Min syurbin nasi minhu. Di antara keberkahannya orang bisa minum dari air hujan tersebut. Sekarang kita berharap turunnya apa? Air hujan ini. Lagi kemarau. Di sebagian daerah butuh air. Maka dianjurkan untuk banyak berdoa, dianjurkan untuk sholat istisqa, dianjurkan untuk banyak bertaubat agar segera diturunkan hujan. Maka di antara keberkahannya kita bisa mengambil air hujan itu untuk diminum. Wal an'am, juga untuk binatang ternak, wad dawab, untuk binatang-binatang melata. Wa inbatil asjar, air hujan untuk menumbuhkan pepohonan. Wathibar, untuk menjadikan pohon itu berbuah. Pohon butuh air sehingga dia bisa berbuah, dan dengan turunnya air hujan itulah Allah jadikan pohon itu berbuah. Wa ahya bihillahu kulla syai', dan Allah jadikan segala sesuatu hidup dengan apa? Dengan air hujan tersebut. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Suatu hari kami bersama Nabi, kata Anas bin Malik, suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah hujan mengenai kami. Ya, kena air hujan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu. Maka ketika air hujan itu turun, kemudian Nabi dan para sahabatnya basah dengan air hujan tadi, fahasara. Nabi pun membuka pakaiannya, membuka sebagian kain pakaian yang dipakainya. Hatta asabahu minal matar, sehingga air hujan itu mengenai langsung ke badannya. Faqulna, ya Rasulullah, lima sonata hadha. Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau lakukan demikian ya Rasulullah? Kau buka sebagian bajumu. Maka Nabi mengatakan, li'annahu hadithu ahdi bi rabbi. Nabi menjawab, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan dan baru saja Allah turunkan, baru turun dari Allah. Maka keberkahan, sehingga disunahkan ketika turunnya air hujan membuka sedikit dari pakaian kita agar terkena air, kemudian sudah tutup, tidak ada masalah. Ya, tidak harus basah kuyup. Ya, tidak butuh ini apa, jas apa mantel, tidak butuh. Nah. Ya, nanti sampai rumah malah apa? Masuk angin, masuk air semuanya.
Sedikit ada masalah, buka helmnya, buka sedikit buka songkoknya, kemudian turun air sedikit, dapat keberkahan. Ini dilakukan oleh para masyayikh kita. Mereka luar biasa. Datang ke Indonesia, lihat turunnya hujan, bahagianya luar biasa mereka. Dan mereka keluar sebentar dari villa, kalau di atas ya, keluar sebentar untuk ambil berkahnya hujan dari basah, dah selesai. Itu termasuk dari contoh Nabi SAW. Li'annahu hadithu ahdi bi Rabbi. Ini air baru saja turun dari Allah, baru diciptakan oleh Allah, berkah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi mengatakan, wa ma'na hadithu ahdi bi Rabbi ay bi takwini rabbih iyyah. Yang dimaksud bahwa air ini baru saja turun, maknanya bahwa Allah baru saja menciptakannya. Wa ma'nahu anna al-matara rahmatun wa hiya qaribatul ahdi bi khalqillahi ta'ala la. Bahwa air hujan ini adalah rahmat yang Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan untuk siapa? Untuk makhluknya. Fayutabarraku biha. Maka hendaknya seorang mengambil berkah dari air hujan tersebut. Berkah. Ini contohkan Nabi SAW. Kalau sebagian kita, anak kita main hujan apa? Masuk. Nah, biarkan dia main hujan, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama itulah yang bikin dia sakit, kedinginan dan sebagainya. Ya, ada yang bilang kalau hujan pertama jangan main karena ini bawa penyakit. Mana? Nabi katakan hadithu ahdi bi Rabbi. Ya. Ini boleh ambil keberkahan tadi. Kemudian selanjutnya, wattabarrukul mamnu' minhu ma yati. Selanjutnya adalah mencari berkah yang terlarang. Awalan at-tabarruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi mamnu'un illa fi amrain. Mencari keberkahan yang terlarang, sebelum penulis menyebutkan, beliau menyebutkan terlebih dahulu tentang dua macam. Yang pertama, at-tabarruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah meninggalnya Nabi. Setelah meninggalnya Nabi. Mamnu'un illa fi amrain, maka terlarang kecuali dalam dua perkara. Jadi mencari keberkahan dari Nabi setelah meninggalnya Nabi terlarang kecuali dua perkara. Al-amrul awwal, perkara yang pertama, al-imanu bih wa ta'atuhu wa ittiba'u. Mencari keberkahan dari Nabi. Taqaddam, sini, majuan dikit. Nah, maju. Tafassau. Ya. Yang pertama adalah mengimani Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, mentaati dan mengikuti Nabi. Ini yang pertama, mencari keberkahan dari Nabi setelah meninggalnya adalah dengan beriman kepada Nabi, mentaati dan mengikuti Nabi SAW. Kita sekarang tidak bisa nyari berkah dari Nabi karena Nabi sudah meninggal, kita baru datang. Tapi ada caranya. Bagaimana? Beriman kepada Nabi, mentaati Nabi, mengikuti Nabi SAW. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu semuanya, hasalalahul khairal katsira wal ajral azim, maka dia akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Wassa'adata fid dunya wal akhirah, dan dia pun akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Cari keberkahan dari Nabi dengan mengimaninya, mentaatinya dan meneladaninya. Maka kita akan memperoleh itu semuanya tadi. Kita akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Kita akan memperoleh pahala yang besar. Kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ini sudah dijamin oleh Allah. Kemudian yang kedua, di antara tabarruk kepada Nabi SAW setelah meninggalnya beliau, yang kedua adalah at-tabarruku bima baqiya min asya'in munfasila anhu SAW. Yang kedua, bertabarruk, mencari berkah dengan barang-barang peninggalan Nabi. Ya,
barang-barang yang ditinggalkan oleh Nabi. Kathiyabihi, seperti pakaian Nabi. Au sya'rihi, atau rambut Nabi. Au aniyatihi, atau bejana-bejana Nabi. Wa qad taqaddama bayanu dzalik. Dan hal ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa apakah hari ini masih ada pakaian Nabi? Apakah hari ini masih ada rambut Nabi yang benar, rambut Nabi yang benar deh. Ya. Apa masih ada bejana Nabi hari ini? Itu yang jadi masalah. Semua orang bisa mengatakan rambut Nabi, ya nggak? Bejana Nabi, satu lagi bawa sandal Nabi. Dari mana pembuktiannya? Nah, kalau tidak terbukti, maka tidak boleh kita mengambil berkah dari itu semuanya. Maka dua hal tadi, ini yang bisa kita lakukan. Tapi yang kedua ini bisa dibilang mustahil sekarang, mana? Semua orang mengaku, tapi tidak ada buktinya. Wa ma'ada dzalik min at-tabarruk fala yusra. Adapun selain daripada itu, maka mencari keberkahan dari Nabi tidak disyariatkan. Fala yutabarruku bi qabri. Tidak dibenarkan mencari berkah dari kuburan Nabi. Tidak dibenarkan. Wala tushaddur rihal li ziyarati qabri. Tidak dibenarkan pula kita melakukan perjalanan safar dari Indonesia, dari negeri manapun, dengan tujuan untuk kuburan Nabi. Ingat, dengan tujuan untuk kuburan Nabi. Wa innama tushaddu rihal li ziyarati ahadil masajidi thalatha. Tapi disunahkan, disyariatkan, kita melakukan perjalanan jauh, safar, adalah untuk niat mengunjungi 3 masjid. Salah satu dari masjid yang bisa kita kunjungi. Bisa semuanya. Ya, Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wal Masjidil Nabawi. Itu yang dianjurkan, disyariatkan. Kita meniatkan dari negeri kita untuk melakukan perjalanan mengunjungi dan berziarah ke sana. Wa innama tustahabbu ziyarah liqabrihi liman kana bil Madinah. Tapi kalau kita sudah sampai di Madinah, ziarah ke Masjid Nabi, disitulah baru kita disunahkan untuk ziarah kemana? Kubur Nabi. Tapi kalau dari sini kemudian diniatkan mau kemana? Anak besok mau kemana? Ziarah kubur Nabi. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau ditanya mau kemana? Besok insya Allah anak safar ke Madinah untuk ziarah Masjid Nabi. Nah, ketika sudah sampai sana, silahkan, dianjurkan untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au zara al-masjid thumma zara qabra. Datang ke sana, menziarahi Masjid Nabi, kemudian kita ziarah ke kubur Nabi. Wa sifatu ziarah. Nah, ini jangan salah paham. Tuh kan, kalian melarang apa? Ziarah kubur? Tidak. Kita tidak melarang ziarah kubur, bahkan dianjurkan. Tapi caranya, ya, caranya yang dibenarkan. Wasifatu ziarah, adapun tata cara ziarahnya, idza dakhala al-masjid, kalau kita bisa ziarah ke Madinah, kita ziarah Masjid Nabi, sesampainya kita di Masjid Nabi, ya, salat tahiyatul masjid. Kita salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Thumma yadhhabu ila al-qabr. Selesai salat tahiyatul masjid, mau berdoa, silakan berdoa. Ya. Kemudian setelah itu baru kita pergi ke kuburan Nabi. Thumma yadhabu ila al-qabr. Kemudian baru kita datang untuk ziarah ke kuburan Nabi. Wa yaqifu bi adabin. Dan ketika kita berada di depan kuburan Nabi itu, maka kita ingat jaga adab. Jaga adab. Kata beliau, mustaqbilan al-hujrah. Kita jaga adab dan kita menghadap ke kamar yang di situ ada kuburan Nabi. Fayaqulu bi adabin wa khafdi sautin. Sambil kita berdiri, kita melirihkan suara, tidak mengencangkan, tidak keras-keras, merendahkan suara kita. Kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Dah, kita mengucapkan salam. Selesai dari situ, berpindahlah kita ke sebelah.
Kuburan siapa? Abu Bakar. Selesai mengucapkan salam kepada Abu Bakar, pindahlah ke sebelah. Kuburan siapa? Umar. Setelah itu sudah, fadhal, silakan keluar. Gantian yang lain, antri. Ya, bukan di situ kemudian berdoa meminta, tidak. Itu cara yang dibenarkan, cara yang dicontohkan. Qala wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yazidu ala dhalik. Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, kalau beliau berziarah ke kuburan Nabi, cukup beliau mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, kemudian beliau salam kepada Abu Bakar dan Umar, kemudian keluar, selesai. Tidak menambah lagi. Wa in zada, kata Syekh, kalau seandainya seorang ingin menambah tambahan ketika menghadap ya ke kamar yang ada kuburan Nabi, dia menambah assalamu alayka ya Rasulullah ya khairatullah min khalqi. Assalamualaikum, assalamu alayka ya Rasulullah. Engkaulah orang pilihan yang Allah pilih dari ciptaan-ciptaannya. Asyhadu annaka Rasulullah haqqa. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Wa annaka qad ballaghta risalah. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar telah menyampaikan risalah. Wa addaital amanah. Dan aku bersaksi bahwa engkau telah menunaikan amanah. Wa jahadta billahi haqqa jihadi. Dan aku bersaksi bahwa engkau telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Wa nasahtal ummah. Dan aku bersaksi bahwa engkau telah memberikan nasihat kepada umat. Fala ba'sa bidzalik. Kalau kita menambah ucapan demikian, maka tidak mengapa, dibolehkan. Li'anna dzalika min sifati, karena itu semua adalah sifat Nabi, utusan Allah, manusia terbaik, menyampaikan amanah, menyampaikan risalah, berjihad, berdakwah, boleh. Wala yad'u 'indal qabri, tapi tidak boleh seorang hamba ketika dia berziarah kemudian dia berdoa di sana, meminta kepada Nabi. Ini tidak benar kan? Lidhunni anna ad-du'a 'indahu mustajab. Tidak boleh seorang hamba berdoa di sana dan dia meyakini bahwa doa di situ pasti dikabulkan. Tidak dibenarkan. Wala yutlabu minhu syafa'ah, dan tidak boleh minta syafaat kepada Nabi. Syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Qulillahu syafa'ah jami'ah. Katakan bahwa syafaat itu milik Allah. Minta syafaatnya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya, Nabi bisa memberikan syafaat. Naam. Nabi mengatakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku itu aku berikan nanti di antaranya adalah kepada mereka pelaku-pelaku dosa besar. Tapi tetap minta syafaatnya kepada Allah. Wala yutamassah bil qabri. Tidak boleh juga kita ngelus-ngelus, ngusap-ngusap temboknya. Kan biasanya gitu. Bawa songkok-songkoknya diusap-usap, bawa sajadah-sajadah diusap-usap, semua diusap-usap. Allah musta'an. Wala yuqabbiluhu wala syai'a min jidrani. Tidak boleh dia mencium-cium apa? Temboknya. Tidak boleh dia cium-cium besinya. Ya, tidak boleh. Ini ghulu. Ya, melampaui batas. Wala yutabarrak bil mawadhi allati jalasa fiha. Tidak boleh juga mencari keberkahan di tempat-tempat yang pernah diduduki Nabi. Oh, dapat cerita di Mekah, Nabi dulu kalau duduk di sini nih, akhirnya ke sana, doa di sana. Ya, cari berkah di sana. Au shalla fiha. Tidak boleh juga kita cari berkah di tempat yang pernah Nabi sholat di situ. Cerita Nabi sholatnya di sini nih, Nabi sholat di sini. Akhirnya di situ terus cari tempatnya, tidak boleh. Ya. Wala bituruqul lati sara 'alaiha. Tidak boleh juga mencari keberkahan di jalan-jalan yang Nabi pernah lewat di situ. Wah, ini jalan Nabi nih. Jalan Nabi. Maka apa? Cari berkahnya di jalan tersebut. Tidak benar. Wala bil makanil ladzi unzila 'alaihi fihi al-wahyu. Tidak boleh nyari berkah di tempat yang di situ pernah turun wahyu. Ya, tidak boleh. Wala bimakani wiladati. Tidak boleh juga nyari berkah di tempat kelahiran Nabi. Nabi di mana lahirkan? Ini rumah Nabi. Tempat lahirnya Nabi di sini. Cari berkah sana. Tidak bisa masuk, temboknya diusap-usap.
Ya, wala bilailati maulidih. Tak boleh juga nyari keberkahan di malam kelahiran Nabi. Dia meyakini malam ini adalah malam kelahiran Nabi. Maka diadakanlah ritual ibadah untuk mencari keberkahan. Tidak dibenarkan. Wala bilailah allati usriya bihi fiha. Tidak boleh juga mencari keberkahan di malam-malam yang itu adalah saat di mana Nabi pernah diajak oleh Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk Mi'raj, Isra Mi'raj. Tidak dibenarkan. Maka perayaan Maulid Nabi tujuan apa? Kata sebagian nyari berkah. Boleh. Perayaan Isra Mi'raj nyari apa? Nyari berkah. Tidak dibenarkan. Keberkahan bukan di situ. Wala bi dzikril hijrah. Wala bi dzikril hijrah. Tidak dibenarkan juga perayaan peringatan hijrah Nabi untuk cari keberkahannya. Tidak benar. Wala ghairi dzalika mimma lam yashra'hu Allah wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lainnya yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tabarruk ini ibadah. Nyari berkah itu ibadah. Maka ibadah harus ada syariatnya. Ada syariat dari Al-Quran, lakukan. Ada syariat dari hadis, kerjakan. Tidak ada syariatnya, sudah. Cari keberkahan-keberkahan yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya. Ya. Kemudian nih, yang kedua. Dari tabarruk tadi yang mamnu, yang terlarang. Minat tabarrukil mamnu, termasuk tabarruk yang terlarang. Jadi tadi tabarruk ya dengan kuburan Nabi jelas terlarang tadi. Ya, itu semuanya. Yang kedua, minat tabarrukil mamnu, termasuk contoh tabarruk cari keberkahan yang terlarang, ngalap berkah yang dilarang, at-tabarruk bis salihin. Mencari berkah dari orang-orang saleh. Fala yatabarraku bidzawatihim. Tidak boleh orang saleh itu diambil berkah dari dirinya. Karena dia tidak bisa memberikan keberkahan. Ya. Wala atharihim, tidak pula dari apa yang ditinggalkan. Barang-barang peninggalannya atau apa saja dari dirinya. Maka tidak dibenarkan. Wala mawadhi' ibadatihim. Tidak boleh cari berkah di tempat ibadahnya orang soleh. Orang soleh itu kalau sholat di sini nih, maka dia cari berkahnya di situ. Tidak dibenarkan. Wala makana iqamatihim. Tidak boleh cari berkah di tempat tinggalnya orang soleh. Wala biquburihim. Tidak boleh cari berkah dari kuburan orang-orang soleh. Wala tusaddur rihal ila ziyaratiha. Dan tidak dibenarkan melakukan perjalanan jauh, safar, untuk ziarah kuburan orang soleh. Jadi tujuan safar jauh hanya untuk apa tadi? Ziarah kuburan orang soleh. Kalau ziarah kuburan Nabi SAW yang melakukan perjalanan jauh tidak dibenarkan, apalagi kepada orang soleh. Ingat, ini disebabkan apa? Melakukan perjalanan jauh, saddur rihal. Tapi kalau seandainya kita berada di tempat, di kota, di situ ada orang soleh, dan kita tahu kuburannya, boleh tidak untuk berkunjung? Boleh ziarah. Yang tidak sampai melakukan perjalanan safar. Ya, tapi kalau sudah tujuannya dari awal untuk safar jauh, menghabiskan biaya banyak, menghabiskan waktu, tenaga, ya, untuk itu semuanya maka tidak dibenarkan. Karena tidak ada keberkahan. Wala yusalla indaha, tidak boleh salat di sisi kuburan orang saleh. Tidak boleh. Wala tutlabul hawaiju inda kuburihim, tidak boleh seorang meminta kebutuhannya, apa yang dia kebutuhkan itu di kuburan orang saleh. Berdoa di sana, meminta di sana. Dan ini banyak terjadi. Bahkan sebagian mereka lebih khusyuk kalau dia berdoa di sisi kuburan orang soleh daripada dia berdoa di rumah Allah. Bayangkan, rumah Allah. Dan mereka terang-terangan mengatakan itu. Ya. Wala yaqufu indaha, dan tidak pula seorang itu sampai melakukan apa istilahnya? Semedi, ya istilahnya. Duduk di sana berhari-hari, bermalam-malam. Apa nyari apa biasanya? Wangsit, nyari nomor, nyari jodoh. Ya.
Wala yutabarrak bimawalidihim. Tidak boleh juga cari keberkahan dengan hari kelahiran orang-orang saleh. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Wa man fa'ala syai'an min dzalik taqarruban ilaihim. Siapa yang melakukan itu semuanya, melakukan salah satu dari perbuatan itu, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada orang-orang saleh, berdoa meminta kepada orang saleh, salatnya ya tujuannya untuk orang saleh, maka itu semuanya faqad asyraka billahi syirkan akbar, maka dia telah berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar, syirik yang besar. Idza i'taqada annahum yadhurrun aw yanfa'un, ketika dia berdoa dia meyakini bahwa orang saleh ini bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah madarat. Orang soleh ini bisa memberikan manfaat. Au yu'tun au yamna'un. Orang soleh ini bisa memberi dan bisa menghindarkan kita dari bahaya. Amma man fa'ala dzalik yarjul barakah min Allah. Tapi kalau ada orang berdoa di sisi kuburan orang saleh, dia berharap keberkahan dari Allah, faqad ibtada'a bid'atan nakira, maka dia telah melakukan bid'ah yang mungkar. Jadi dia berdoa di sisi kuburan orang soleh, mintanya kepada Allah. Tapi dia doa di sana, dia meyakini bahwa kalau doa di situ dimustajab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kalau doa di situ pasti dikabulkan oleh Allah. Maka dia telah melakukan bid'ah yang mungkar, wa amila amalan qabihan, dan dia melakukan amalan yang buruk. Karena tidak dibenarkan doa di sisi kuburan orang saleh. Wallahi kalau ini dibenarkan, niscaya para sahabat lebih utama mereka datang ke kuburan Nabi dan berdoa, meminta kepada Allah di sisi kuburan Nabi. Para sahabat setelah ditinggal Nabi, berapa banyak mengalami peperangan. Mereka para sahabat, bahkan terjadi fitnah di antara sahabat. Mereka butuh ada penyelesaian. Tapi tidak ada satupun sahabat doa di sisi kuburan Nabi. Tidak ada satupun. Karena mereka tahu bukan di situ tempatnya berdoa. Ya, tidak pula meminta kepada Nabi. Karena mereka tahu bahwa meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ngalap berkah yang demikian terlarang. Bisa hukumnya bid'ah dan bisa hukumnya syirik besar. Tergantung niatnya tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, minat tabarrukil mamnu', termasuk tabarruk yang terlarang. At-tabarruk bil jibali wal mawadi'. Termasuk tabarruk yang terlarang adalah mencari berkah dari gunung-gunung dan dari tempat-tempat tinggal atau tempat-tempat yang memiliki sejarah. Ya. Lianna dzalika yukhalifu ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi. Taib, tempat bersejarah di Mekah. Ada apa? Gua Hira, dan lain-lainnya. Tidak ada satupun sahabat datang ke sana kemudian cari berkah di sana. Wah, ini turunnya wahyu ini. Tidak ada. Ya. Qala wat tabarruk bidzalika yusabbibu ta'dhim hadhihi al-jibal wal mawadi'. Karena mencari berkah di tempat-tempat tersebut, gunung-gunung, tempat-tempat sejarah yang memiliki sejarah tersebut, itu bisa menyebabkan pengagungan kepada gunung-gunung tersebut atau kepada tempat-tempat sejarah tersebut. Wala yajuzul qiyasu ala takbiril hajaril aswad. Tak boleh dikiaskan dengan mencium hajar aswad. Atau at-tawaf bil bait. Tidak boleh dikiaskan dengan, lah itu boleh tawaf. Itu boleh cium hajar aswad. Tak boleh dikiaskan demikian. Kenapa? Fa inna dzalika ibadatun lillahi azza wa jalla tauqifiyah. Karena mencium hajar aswad kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah itu ibadah tauqifiyah, ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, kalau tadi cari berkah di gunung-gunung atau cari berkah di tempat-tempat bersejarah, tidak ada dalilnya. Wala yumsah ghairul hajaril aswad war ruknul yamani minal Ka'bah. Dan tidak boleh ngelap-ngelap, ngusap-ngusap ya selain apa? Hajar aswad dan rukun yamani. Selain itu bukan ibadah. Antum kalau mau ngusap Ka'bah ya boleh saja.
Tapi jangan diyakini itu sebagai apa? Ibadah. Dan jangan diyakini itu cari berkah atau kiswahnya. Tidak. Anda boleh sentuh. Ya, batunya boleh disentuh, boleh sentuh. Tapi jangan sekali-kali meyakini bahwa itu dapat berkah. Itu adalah ibadah. Tidak ada kecuali Hajar Aswad dan apa? Rukun Yamani. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yastalim minal arkani illa ruknain al-yamaniyain ittifaqil ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kecuali dua rukun tadi. Hajar Aswad dan rukun Yamani. Jadi sepakat para ulama. Ya, sepakat para ulama. Bahkan ketika Umar bin Khattab hendak mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab mengatakan, apa kata Umar? Wallahi innaki hajar. Demi Allah, engkau ini batu. Ya, engkau ini batu. Ya. Falaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu la qabbaltu. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencium engkau, aku tidak akan mencium. Maka mencium Hajar Aswad karena apa? Ibadah mengikuti Nabi SAW. Tapi apakah Nabi kemudian menciumi semua batu-batunya? Ya, kemudian Nabi usap-usap semua? Tidak. Ibadah. Ini batu. Tidak memberikan manfaat dan madarat. Tapi kita mencium karena ibadah dicontohkan Nabi SAW. Penulis rahimahullah ta'ala membawakan ucapan al-Imam Ibn Qayyim. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, "Laisa ala wajhi al-ardi mawdi' yusra'u taqbiluhu wastilamu." Kata Imam Ibn Qayyim, tidak ada di atas muka bumi ini mawdi'un, ada satu tempat yusra'u taqbiluhu wastilamu, yang disyariatkan untuk dicium atau kalau tidak bisa dilambaikan tangan. Tidak ada. Wa tahuttul auzar fihi, dan tidak ada tempat yang bisa menghapuskan atau sesuatu yang sebab itulah menghapuskan dosa, ghairul hajaril aswad war ruknil yamani, kecuali pada saat kita mencium Hajar Aswad dan rukun Yamani. Kenapa? Karena kita tadi mengikuti Nabi SAW. Dengan itu kita akan dapat pahala. Dengan itu dosa kita akan gugur. Tapi tempat-tempat yang lain tidak ada. Mau pintunya Masjidil Haram sekalipun, tidak dibenarkan. Jamaah haji, jamaah umrah, kalau keluar, sebelum keluar diusap-usap dulu pintu Masjidil Haram. Antum itu bukan kerja di situ. Itu ada tukang usapnya, karyawan, nggak butuh, malah rusak itu pintu. Usap-usap keluar, ada dibenarkan ya. Wa qala rahimahullah, Ibnu Qayyim juga mengatakan, inda kalamihi ala khasaisi Makkah, Ibnu Qayyim mengatakan tentang keistimewaan Makkah, istimewaan kota Makkah. Laisa ala wajhil ard biq'atun yajibu ala kulli qadirin as-sa'i ilaiha. Tidak ada di atas muka bumi ini satu tempat yang wajib bagi orang mampu untuk datang ke sana, wat tawafil baitil ladzi fiha ghairuha, dan dilakukan tawaf di baitnya kecuali di mana? Baitullah, yaitu Makkah, Baitullahil Haram. Tidak ada yang tempat untuk tawaf, hanya di Baitullah, hanya di Ka'bah. Qala Syekhul Islam fi hukmi tawaf bi ghairil Ka'bah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan tentang hukum tawaf di selain Ka'bah. Kata beliau rahimahullah taala, wa amma tawaf bidzalik fa huwa min a'dhamil bid'il muharramah. Adapun tawaf di selain Ka'bah, maka itu adalah bid'ah muharramah yang paling besar. Ada tidak orang tawaf di selain Ka'bah? Ada. Dia tawaf mengelilingi kuburan orang saleh, mengelilingi kuburan wali, mengelilingi kuburan orang yang dianggap itu memiliki karamat. Ini dilakukan terang-terangan. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, ini adalah bid'ah yang paling besar. Wa man ittakhadahu dinan, tapi kalau sampai dia menjadikan itu sebagai syariat agama tawaf di selain Ka'bah, yustatab, wajib diminta untuk bertobat.
Fa in taba, kalau dia mau bertobat, alhamdulillah diterima taubatnya. Wa illa qutil, kalau tidak mau bertobat dan tetap meyakini bahwa itu adalah syariat agama, maka hukumannya dibunuh. Siapa yang melakukan? Pemerintah, penguasa, bukan kita. Pemerintah dan penguasa yang melakukan itu. Ya, dan di antara tugas penguasa dan pemerintah adalah menjaga kemurnian agama, menjaga kemurnian syariat. Makanya kalau penguasa ngerti ilmu syar'i dan dia punya kewajiban tersebut, maka pelanggaran-pelanggaran syariat itu harus lebih berat hukumannya. Harus lebih berat hukumannya. Ya. Wala yajuzu tamassuhu, maka tidak boleh seorang itu usap-usap, ya. Wala taqbilu, dan tidak boleh dia mencium apa? Maqam Ibrahim walal hajar. Walal hijr. Tidak boleh dia mengusap-usap maqam Ibrahim. Tidak boleh pula dia mencium maqam Ibrahim. Maqam ini apa? Injakan, tempat berdiri, bukan makom seperti kita, makam. Kita makam berarti apa? Kuburan. Jangan bilang, oh itu ada makamnya Nabi Ibrahim di masjid. Nah, makom. Ya, tidak boleh ketika kita disunahkan setelah tawaf, ya. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka cukup sholat saja. Kalau mampu bisa, kalau tidak bisa sholat di mana saja di Masjidil Haram. Tidak boleh diusap-usap, tidak boleh kemudian dicium-cium, peluk-peluk, tidak boleh. Begitu juga hijr Ismail. Antum tahu itu, yang batu keliling tidak sempurna, itu hijr. Tidak boleh diusap-usap, dilap-lap, dicium-cium, tidak boleh. Ya, wala syai'an min jidranil masjid, tidak pula ya tembok-temboknya Masjidil Haram, tidak boleh diusap-usap, dilap-lap. Wala yutabarrak bi Jabalil Hira, tidak boleh seorang mencari berkah dari Gunung Hira. Ya, ada gua Hira. Wa yusamma Jabal Nur, yang gua Hira itu di situ adalah Jabal Nur. Wala tusra'u ziyaratu. Mohon maaf nih para travel, kalau ada, tidak boleh dan tidak disyariatkan, dijadikan sebagai syariat untuk menziarahinya. Bukan dari syariat dan bukan dari tata cara ritual atau termasuk dari ibadah umrah atau haji. Tapi kalau dia mau kunjung ke sana sekedar ingin tahu, kalau bahasa kita apa? Wisata, tur, tidak ada urusan, tidak masalah. Tapi jangan diyakini itu sebagai syariat. Jangan diyakini itu sebagai apa? Rentetan dari ibadah umrah atau ibadah hajinya. Tapi kalau sebagai tur wisata, masalah. Kenapa? Karena tidak disyariatkan, bukan sebagai ibadah. Wala su'ud ilaih, sampai dikatakan, ya, karena banyak orang yang punya keyakinan ini, sampai dia naik ke atas, itu tinggi, su'ud, naik ke atas. Wala qasduhu lis-shalah, tidak boleh dia kemudian naik ke atas tujuannya untuk sholat di sana. Banyak tidak jamaah yang melakukan demikian, sampai ditulis namanya, diukir namanya di sana. Ya, cari berkah, nggak dibenarkan. Untuk melihat kalau di Jabal Rahmah, di Arafah, cari di sana foto banyak sekali itu. Belakangnya ada nomor HP. Kan nyari jodoh katanya. Ya Allah. Ini banyak ya kekeliruan seperti itu. Wala yutabarrak bi Jabal Thur, dan dibenarkan cari berkah di Gunung Thur, Jabal Thur. Wala tusra ziyaratu, dan tidak disyariatkan untuk ziarah ke sana, dijadikan sebagai rentetan ibadah. Wala Jabal Arafat, tidak pula Jabal Arafah, Jabal Rahmah, Jabal Arafah. Bukan dari rentetan ibadah haji. Kalau wukuf di Arafah harus naik ke atas bukit Arafah, tidak. Wala Jabal Abi Qubais, wala Jabal Fubair, gunung-gunung yang ada di kota Mekah tersebut, tidak disyariat. Yang disyariatkan itu kalau kita bisa apa? Safa wal Marwah. Tapi sekarang sudah tidak nampak lagi bukit-bukitnya. Ya, tidak nampak lagi. Qala wala yutabarrak bid-dur, tidak dibenarkan mencari keberkahan dari rumah-rumah para sahabat kalau masih ada. Ya, kadaril Arqam wala ghairiha, seperti Daril Arqam.
rumahnya Al-Arqam atau yang lainnya. Tidak. Wala tusra ziyaratu Jabal At-Tur, Jabal Tur. Tidak dibenarkan juga, tidak disyariatkan untuk ziarah Jabal Tur. Wala tusaddur rihal ilaih. Ya, tidak pula disyariatkan untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke sana tujuan untuk ibadah. Wala yutabarrak bil asjari wal ahjar wa nahwiha. Tidak disyariatkan juga cari keberkahan dari pohon-pohon dan bebatuan-bebatuan yang ada di kota Mekah. Di kota Mekah ada satu pohon yang masyhur. Apa namanya? Pohon apa? Ahsan. Syajarah Soekarno. Pohon Pak Karno. Kalau orang kita bilang pohon apa? Mimba ya. Pohon mimba. Pohon mimba. Antum kalau lihat pohon mimba, dia kuat di tanah apa panas. Di gunung-gunung kuat. Itu banyak pohon. Orang bilang, ini pohon apa? Syajarah Soekarno. Atau ada yang bilang, katanya dulu yang bawa pertama Pak Karno dia. Bukain ya, kasihlah nama Syajaratun Soekarno. Kalau antum bawa nanti kasih nama Syajarah siapa ya. Syajarah siapa. Ini tidak benar. Ya, untuk mengambil keberkahan di sana dengan pohon-pohon tersebut. Karena ini tidak dicontohkan. Sedikit lagi. Wa asbabut tabarrukil mamnu. Apa sebabnya? Tabarruk yang terlarang itu kok terjadi? Kaum muslimin kenapa banyak ngalap berkahnya ke tempat-tempat yang terlarang itu, apa sebabnya? Yang pertama, al-jahlu biddin, disebabkan kebodohan mereka tentang agama mereka. Tidak mau belajar. Asal orang melakukan dia ikuti, asal ada yang melakukan dia tiru. Apalagi yang pakai solpo, pakai apa? Ya, dilihat, wah ini orang soleh ini melakukan ini, diikuti karena kebodohan tadi. Maka tidak enak jadi orang bodoh. Ya, harus belajar sehingga kita tahu mana tabarruk yang dibenarkan, mana tabarruk yang dilarang. Wal ghulu fis salihin, yang kedua, sebab tabarruk yang terlarang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah karena mereka ghulu, mengkultuskan orang-orang saleh, berlebih-lebihan kepada orang saleh. Menganggap bahwa orang soleh ini sudah masuk pada makom tertentu yang itu tidak bisa diraih oleh orang-orang awam, sehingga dia mendapatkan karomah yang ketika dia diminta dia akan dapatkan keberkahan. Tak apa-apa kan, lanjut dikit lagi. Yang ketiga, wattasyabbuh bil kufar. Sebab yang ketiga adalah menyerupai orang-orang kafir. Antum melihat, mohon maaf. Ya, siapa yang mengadakan perayaan Natal? Orang Nasara, orang kafir. Orang kafir. Mereka merayakan kelahiran siapa? Kelahiran Tuhan, kata mereka, anak Tuhan. Taib. Diikutilah oleh sebagian umat Nabi. Merayakan juga kelahiran Nabi. Tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Orang Nasara dibuat patung Isa dengan salibnya. Tidak mau kalah sebagian kaum muslimin, ya, merayakan kelahiran Nabi, kata mereka, dibuatlah patung-patung Nabi. Anda melihat ada tidak? Patung Nabi. Ya, terus diikuti. Orang Nasara melakukan apa? Diikuti. Dan ini seperti yang digambarkan Nabi. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Umat ini, umat Nabi, akan ada yang mengikuti jejak langkahnya orang-orang kufar Yahudi dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, terus. Ini menyerupai mereka. Sama tadi, mereka orang-orang kufar, mereka mencari keberkahan dengan patung-patungnya Isa, kata mereka. Di patung Isa, di rumahnya, dilap, diusap. Kenapa mereka? Cari berkah. Cari berkah. Ya. Kemudian yang keempat, di antara sebab terjadinya tabarruk yang terlarang adalah ta'zimul atharil al-makaniyah. Karena mengagungkan tempat-tempat yang dianggap memiliki pengaruh dan sejarah. Wah, ini nih tempat di sinilah Nabi dahulu ya mengadakan ini dan itu. Akhirnya oh di sini nih orang soleh duduknya di sini. Disitulah dibuat. Makanya dulu terjadinya awal kesyirikan pada kaum Nabi Nuh
adalah apa? Disebabkan hulu kepada orang soleh, berlebih-lebihan mengkultuskan orang soleh, yang akhirnya ketika meninggal dibuatlah patung-patung dan diletakkan di tempat duduk mereka yang biasa mereka duduk di sana. Maka orang-orang datang ke sana mengingat kebaikannya, kesolehannya, jadikan mereka semangat untuk ibadah. Dan ini bisikan syaitan, ya, yang akhirnya kemudian setelah meninggal generasi tersebut, datanglah generasi yang baru. Mereka tidak tahu inilah akhirnya yang disembah. Ya, nah, ini karena apa? Karena sebab tadi mengagungkan tempat-tempat yang tidak berhak untuk diagungkan. Tempat yang harus diagungkan di atas muka bumi adalah rumah Allah. Karena Nabi mengatakan, ahabbu biqa'il ard wa ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Jadi ini yang harus diagungkan dengan ibadah di dalamnya. Dan terakhir, penulis tidak menyebutkan di sini. Anak kasih tambahan. Di antara penyebab yang paling besar pengaruhnya adalah du'atus su'. Para dai-dai yang buruk, mereka yang menuntun umat untuk melakukan perbuatan ini. Nah, mereka orang-orang jahil. Akhirnya dikasihlah, oh ini kalau antum mau berkah, datang ke wali fulan. Antum mau berkah, datang ke tempat fulan. Nah, ini dai-dai tadi yang akhirnya mengajak umat kepada tabarruk yang terlarang. Maka kita sebutkan sekali lagi, Ahlus Sunnah meyakini, ya, bahwa keberkahan itu ada dan boleh kita bertabarruk, tapi bertabarruk yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Adapun tabarruk yang tidak ada contoh dari agama, maka itu yang terlarang. Sehingga tidak dibenarkan kemudian, wah ini pasti nih, tidak setuju sama tabarrukan. Ya, setuju kalau tabarruknya ada dalil. Kalau tabarruknya tidak ada dalil, jangan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.